Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'ah dhalalah. Wa kullu dhalalatin fin nar. Bisanadil muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Qala al-hadithus sabi', hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh tentang an-nasihah, tentang nasihat. Nasihat itu ucapan yang mengharapkan kebaikan diterima oleh yang dinasihati. Ya, gampangannya menerangkan tentang hal baik lah pada seseorang. Jadi apa bedanya dengan mengajar, ceramah? Nasihat itu maknanya lebih umum. Jadi ceramah termasuk nasihat, tapi tidak setiap nasihat itu ceramah. Mengajar termasuk nasihat, tapi tidak setiap nasihat itu mengajar. Dari sahabat Sayyiduna Tamim Ad-Dari, Nabi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Sayyiduna Tamim Ad-Dari ini sahabiyun jalil, termasuk sahabat yang derajatnya tinggi. Wa kana min masyahiris sahabati wa afadilihim radhiyallahu ta'ala anhum. Dan beliau terkenal ahli membaca Quran. Kana yakhtimul Qur'ana fi raka'ah. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran 1 rakaat. Gimana, berapa jam itu? Kita kalau baca Quran itu 10 jam kurang lebih berarti ya. Allah. Ini benar loh, ini terjadi ini. Kana yakhtimul Qur'ana fi raka'atin. Ya antara itulah, kalau berapa jam berarti ya? Kalau hafid Quran yang baca cepat itu 15 menit. 1 jam bisa 4 juz. Tapi kalau baca santai 1 jam itu hafid itu bisa 3 juz. Kalau 1 jam 3 juz berarti 10 jam. Masya Allah. Masya Allah. Berarti beliau sudah merasakan lazatnya tilawatul Quran. Wa rubbama kana yuraddidul ayatal wahidata al-laila kullah ila as-subah. Terkadang beliau mengulang-ulang satu ayat tadabbur, merenungkan satu ayat sampai pagi. Wa min manaqibihi, termasuk manaqib Sayyiduna Tamim Ad-Dari ini, beliau itu kata Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala awwalu man asraja fil masajid Tamim Ad-Dari. Jadi ceritanya itu beliau membawa
lampu-lampu waktu datang ke Madinah, kemudian dipasang oleh beliau di tiang-tiang masjid dan dinyalakan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Tamim Ad-Dari, "Nawwarta masjidana." Dapat doa Nabi nih gara-gara itu. "Nawwarta masjidana, nawwarallahu 'alaika fid dunya wal akhirah." Engkau telah menerangi masjid kami, semoga Allah menerangi engkau di dunia dan akhirat. Allah. Ya udah, fi amanillah, ini dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Ama wallahi, kata Nabi, demi Allah, lau kana li ibnatun la ankahtukaha. Andai aku mempunyai anak perempuan yang belum nikah, ya, pasti aku nikahkan dengan engkau. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ana uzawwijuhu ibnati. Dia ada satu sahabat lain berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya akan mengawinkan dia dengan putriku. Fazawwajahu iyyaha. Alhasil ini termasuk sahabiyun azim. Beliau dapat doa dari Rasulullah SAW yang saya yakini doa ini menjadi kayak kartu aman gitu buat beliau di dunia wal akhirah. Lihat doanya ini. Nawwarallahu 'alaika fid dunya wal akhirah. Orang dapat doa Nabi ya sudah fi amanin wa salam fid dunya wal akhirah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Agama itu imaduddin, tiangnya agama adalah nasihat. Qulna, kami berkata, liman, kepada siapa? Wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Qala lillah, kepada Allah, wali kitabihi, atau tentang Allah, wali kitabihi, dan tentang kitabnya Allah, wali rasulihi, dan rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk ulama-ulama muslim, wa ammatihim, dan untuk orang awamnya. Rawahu Muslim. Terus nasihat ini bisa dipakai taqarrub, ya. Artinya begini, umpama orang qurbuhu, dekatnya dia kepada Allah Ta'ala sudah sampai 100 gitu. Nah, kalau dia memberikan nasihat, dia bisa pakai ibadah pemberian nasihat tadi itu untuk naik menjadi 101, 102, 103 gitu. Lakin bisyaratil ikhlas, dengan syarat ikhlas. Kalau enggak ikhlas ya tidak bisa dipakai untuk taroki, ya. Dan ini ibadah yang paling gampang, ya, nasihat, ya. Terus nggak ada urusan yang kita nasihatin terima nggak terima, kita tetap taroki itu. Itu enaknya nasihat itu. Nggak ada syarat baru dinaikkan derajatnya oleh Allah Ta'ala gara-gara ibadah pemberian nasihat. Harus al-mansuh sadar gitu. Harus al-mansuh mengamalkan, enggak ada urusan ke sana. Kalau al-mansuhnya mengamalkan, beda lagi pahalanya itu. Beda lagi. Ad-dalu 'alal khair kafa'idah. Jadi mujarradun nasiha, semata-mata pemberian nasihat itu sudah mendapatkan pahala sendiri, mendapatkan taroki, lakin bisyartil ikhlas. Taroki itu peningkatan. Kalau al-mansuh mengamalkan, beda lagi pahalanya, dapat pahala lagi. Si mansuh mengajarkan lagi kepada orang lain, tambah terus, bertambah-tambah terus ila yaumil qiyamah. Kemudian qala lillah, nasihat tentang Allah, bimakna al-imani bihi, beriman kepada Allah, wal ikhlas lahu, wal qiyam bi ta'atih, mentaati Allah, wajtinabi ma'siyatih, dan menjauhi maksiat Allah, dan lain-lain. Ini ada riwayat
Manin nasihu lillah, siapa orang yang bisa diakui sudah mengamalkan nasihat lillah. Waruya, dan diriwayatkan annal hawariyina qalu li Isa salawatullahi wassalamuhu alaihi. Sayyidina Isa mempunyai murid-murid khusus yang bergelar al-hawariyin. Mereka bertanya kepada Nabi Isa, manin nasihu lillah, siapakah orang yang nasih lillah, yang betul-betul memberi nasihat karena Allah. Qala, menjawab Nabi Isa, alladzi yuqaddimu haqqallahi ala haqqil khalqi, orang yang mendahulukan kewajiban dia kepada Allah daripada hak makhluk. Jadi kalau ada dua masalah, yang satu berhubungan dengan Allah, yang satu berhubungan dengan makhluk, dia tetap mengutamakan hukukullah. Kalau ada orang sudah mengamalkan itu, maka dia berhak mengambil titel an-nasih lillah. Wa in arada alaihi amran ahaduhuma lillah wal akharu lid-dunya bada'a bihaqqillahi ta'ala. Kalau dua perkara itu berbarengan, dia tetap mendahulukan yang haknya Allah Azza wa Jalla. Wa li kitabihi ay Al-Quran, dan nasihat tentang Al-Quran bima'na al-imani bihi wal amali bima fihi wa ta'zimihi wa ikramihi. Nasihat tentang Al-Quran itu maknanya iman dengan Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, menghormati Al-Quran. Ya, termasuk yang didawamkan oleh Maulana Imam Al-Habr, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih itu, beliau betul-betul marah kalau ada orang meletakkan Al-Quran di kaki itu langsung. Kita baca Quran sila, Qurannya ditaruh di pangkuan, itu ghadab Imam Al-Habr itu. Ini saya dengar dari ibunya Abi Muhammad, almarhum Baba Zahra. Beliau kan ponakannya Imam Al-Habr itu. Dan dari murid-murid yang lain. Ustaz Imam juga pernah cerita. Melarang keras itu Imam Al-Habr kalau ada orang baca Quran ditaruh di pangkuan. Pakai bisa ada kayak bantal atau yang kayak di Darul Hadis tuh yang dibikinkan Muallim Alirum dulu tuh. Rekal tuh. Apa aja lah, yang penting Qurannya jangan sampai bersentuhan dengan kaki. Sul adab itu. Sul adab. Apalagi kalau orang naruh Quran dilempar, hati-hati bala itu. Jadi harus ta'zim kepada nuskhah Al-Quran. Qila, Maulana Malik Ibrahim itu yang di Gresik, Wali Songo yang di Gresik itu. Itu katanya beliau diberi gelar aki-aki bantal itu karena di mana-mana itu beliau selalu menasihati muslimin kalau baca Al-Quran pakai bantal itu. Faluk tiba bi aki-aki bantal. Dari saking hormatnya beliau kepada kitab Al-Quran. Kita bisa ambil pemahaman dari dua wali ini, dari Maulana Imam Al-Habr, dari Maulana Malik Ibrahim. Orang-orang yang sekelas beliau yang udah kutub-kutub itu aja gak mau Quran ditaruh di kaki. Kalamullah, hormati. Terus mungkin saya sudah pernah cerita, ini saya ulangi lagi ya. Kemarin kan baru kholnya Habib Husin Berani itu. Wali Kabir itu. Min masyayikh al-Ustadz al-Imam al-Hafidh. Itu ada satu orang. Kayaknya saya sudah pernah cerita di Wali Songo, tapi nggak apa-apa saya ulang. Penting soalnya. Ada satu orang usi babi marad, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya
dokter nggak ada hasil, orang ini dibawa keluarganya ke Habib Husain. Begitu sampai di Habib Husain berani, Habib Husain kasyif kabir. Langsung dibilang sama orang itu, di salah satu kamar di rumah kamu itu ada nuskhah Al-Quran, ada kitab Quran yang tidak pernah dibaca dan dibiarkan di kamar itu. Orang melakukan maksiat di tempat itu ada Qurannya gitu. Kamar itu. Kaget ini yang sakit. Jadi ingat-ingat, iya benar. Jadi ada hujrah, ada satu kamar yang beberapa kali dipakai maksiat di situ, tapi ada Qurannya itu. Ada Qurannya di salah satu tempat di kamar itu. Nah, ternyata ada balanya. Kalau sudah ada balanya berarti su'ul adab kepada Al-Quran itu su'ul adab kepada Allah, sahibul Quran. Su'ul adab kepada Rasulullah SAW yang menyampaikan Quran kepada kita. Su'ul adab kepada malaikat Jibril, dia pasti ada balanya. Nah, ini pemahaman seperti ini perlu disebarluaskan. An-nu'azzima ma'azzamahullah. An-nu'azzima juga man 'azzamahullah. Jadi orang dan benda apapun, orang dari kelompok apapun yang dihormati Allah harus kita hormati. Benda apapun yang dihargai oleh Allah harus kita ta'zimi. Kalau kita langgar, ya ada resikonya. Ada balanya. Kembali ke hadis qala lillah wa li kitabihi. Sebelum masuk ke wali rasulihi, ini ada hikayat bagus. Tikrar ini ya, sudah pernah saya bawa, nggak apa-apa saya bawa lagi ya. Takrir yufidut taqrir. Hukiyan ba'dihim annahu ra'a waraqatan fil ardi fa akhadhaha fa wajada fiha al-basmalata wa syai'an min al-Qur'an. Seseorang melihat sebuah kertas di tanah yang tertulis di kertas itu Bismillahirrahmanirrahim dan sesuatu tentang ayat Quran. Faqabbalaha, diambil di bawah ini. Kertas tadi di bawah, di tanah diambil, dicium. Wa tayyabaha, diberi wewangian. Fara'a rabbahu subhanahu wa ta'ala fi tilkal lailati wa huwa yaqulu lahu. Waduh, nggak tahu nanggung ya. Balasannya mimpi Allah ini. Paling tingginya mimpi itu bermimpi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas mimpi Rasul ya. Allah berfirman di dalam mimpi itu, kama tayyabta ismi fid dunya la tayyiban nasmaka fid dunya wal akhirah. Sebagaimana engkau menghargai namaku, membaikkan namaku, mewangikan namaku di alam dunia, aku Allah sungguh-sungguh akan membaikkan namamu di dunia dan akhirat. Ini yang penting. Fasara ba'da dzalika minal awliya. Maka itu orang setelah itu diangkat menjadi wali min awliyaillah. Kalau di Risalah Kusyairiyah, Auradahul Kusyairiyu fi Risalah, di kitab Risalah Kusyairiyah, orang itu Sayyiduna Bishr bin Harith Al-Hafi. Sebab wilayah dia, sebab beliau menjadi wali. Jadi orang jadi wali itu kadang gara-gara urusan begitu-begitu itu, urusan kecil remeh yang di mata manusia remeh, belum tentu di pandangan Allah remeh. Terkadang di mata kita remeh, di mata Allah azim jiddan. Makanya masyayikhuna mengajarkan jangan sekali-kali meremehkan apapun. Ta'atun minat ta'at. Ketaatan kepada Allah itu jenis apapun, meskipun kelihatannya hal kecil, jangan diremehkan. Limadza? Barangkali ada sir di situ.
Ternyata sebab wilayatik itu. Sababu ridallah, sebab ridha Allah untuk kamu di situ. Memang watak manusia itu terfokus kepada hal-hal besar. Sedekah harus besar. Gak mau dia sedekah kecil. Lebih baik saya tidak sedekah kalau kecil. Kan seperti semangat itu. Betul, sedekah besar lebih baik dari sedekah kecil. Nah, cuma yang gak jelas, saat kamu bersedekah 1 miliar umpamanya, barangkali waktu sedekah 1 miliar ma'al riya. Begitu sedekah 1.000 rupiah ma'al ikhlas. Kalau Allah menurunkan ridhonya kepada kamu saat 1.000. Bukan berarti orang karena bakhil akhirnya dia sedekah 1.000 terus, beda lagi pembahasannya itu. Bakhilnya itu kan udah dikutuk Allah, itu beda lagi. Ya, kayak tadi itu kan urusan remeh itu kan, mengambil kertas dihormati karena ada Bismillah, ada ayat Al-Quran. Katanya Allah Ta'ala ja'alahu waliyan min awliyah. Allah ja'alni wa iyyakum minhum. Firutuh wa'afih bila mihnah dunyan wa ukhra. Wa li rasulihi, dan kepada Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimakna al-imani bihi, beriman kepada Nabi, wa tasdiqihi, dan membenarkan Nabi, fi jami'i ma ja'a bihi, semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, dan selalu melazimkan taat kepada Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, berakhlak dengan akhlak Nabi, dan lain-lain. Wali a'immatil muslimin, ini ada dua makna. Ada bimakna a'immatil muslimin, yakni para pejabat. Kalau para pejabat maknanya ya menolong mereka kalau mereka benar, kemudian mentaati perintah mereka kalau tidak menentang perintah Allah, dan lain-lain. Ada lagi makna wa yasihhu ay yurada bi a'immatil muslimin, yang dimaksud wali a'immatil muslimin itu ulama'uddin, para ulama. Wa makna nasihatihim qabulu ma rawawuh, menerima yang para ulama meriwayatkan. Wa taqliduhum fil ahkam, taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan lain-lain. Termasuk juga nasyru manaqibihim, menyebarkan manaqib para ulama. Qala Sahal bin Abdullah At-Tusturi, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'azzamu as-sultana wal ulama. Orang akan selalu baik selagi mereka masih ta'zim kepada sultan dan para ulama. Fa idza 'azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Bila manusia, selagi manusia menghormati al-ulama wal umara, maka Allah akan membaikkan urusan dunia dan urusan akhirat mereka. Wa idza istakhaffu bihadaini afsadallahu dunyahum wa ukhrahum. Bila manusia meremehkan al-ulama wal umara, maka Allah akan merusak agama mereka dan akhirat mereka. Wa ammatihim ay al-muslimin. Awam makna al-muslimin. Wal muradu bihim, yang dimaksud awam itu, wa ammatihim ini, man lam yakun amiran wala aliman, selain kelompok pejabat dan kelompok ulama, yakni awam. Wa makna nasihatihim, makna nasihat kepada awam, irsyaduhum ila ma yuslihu dinahum wa dunyahum, memberi petunjuk kepada kaum awam apa-apa yang bisa memperbaiki agama dan dunia mereka.
wa i'anatuhum ala muhimmatihim, menolong kelompok awam atas kepentingan mereka, wa satru auratihim, menutupi aib-aib mereka, wa jalbul manafi ilaihim, menarik kemanfaatan untuk mereka. Walhasil apa saja yang bermanfaat dari nasihat, dari pengajaran, dari dunia, kalau mereka ada musibah ya ditolong, itu semua termasuk nasihah lil awam. Wa qad warada fil hadithi inna ahabba ibadillahi ilallah ansahuhum li ibadih. Sungguhnya hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang paling hebat memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah. Ada beberapa tata cara, adab alias tata cara untuk memberikan nasihat. Tadi sudah saya bahas, diterima tidak diterima pahala tetap dapat kan. Tapi harus mengusahakan nasihat untuk berhasil. Wa min thamma kana as-salafus salih idza aradu nasihata ahad wa'aduhu sirran. Kaum salafus saleh kalau ingin menasihati seseorang, mereka menasihati dengan sir. Jadi arba uyun, 4 mata, tidak di depan teman, keluarga, apalagi menasihati orang yang pangkatnya alim, jangan sampai menasihati di depan muridnya. Itu termasuk adab memberikan nasihat. Yang bagus itu baca itu loh, baca Ihya sama Bidayah itu. Waktu Imam Ghazali nerangkan tentang amar ma'ruf nahi munkar itu. Itu bagus sekali itu cara beliau menerangkan tentang supaya nasihat itu masuk ke hati orang yang dinasihati. Di antaranya ya ini. Terus Maulana al-Imam al-Habr al-Qutb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih, ana qad jibtu lakum hadhihi hikayah, tapi nu'id hadhihi hikayah supaya lebih nafi'. Hadis tadi rawahu Muslim ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau mazhabnya Imam al-Habr dalam masalah nasihat, masalah ngajar apa itu, beliau itu secara suara ya iya, artinya beliau memberi irsyad, nasihat, ta'lim kepada murid dan kepada pendengar yang bukan murid itu pakai suara ya iya, bihalihi ya iya, jadi dengan tata cara kehidupan beliau sudah nasihat. Imamul Habr itu Quran berjalan, hadis berjalan, kitab berjalan, tiga-tiganya sudah kalau Imamul Habr itu. Orang bisa mengambil pemahaman suluk hanya dengan berkumpul dengan beliau sehari. Kaifa kana yusalli imaman, kaifa kana yu'allim, kaifa kana yugabil duyuf. Sudah lengkap kalau Imamul Habr, udah orang bisa mengambil Quran, hadis, kitab ulama hanya dengan berkumpul dengan beliau. Tapi rupanya kesuksesan beliau menyadarkan muridnya menjadi saleh, orang kumpul beliau sebentar aja jadi taubat, jadi baik, itu ada rahasianya yang diteliti sama Ahad Aulad Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Itu ternyata ketemu rahasianya di akhirul lail. Jadi kalau sudah thuluthul lail al-akhir itu, Imam al-Habr sudah itu mulai tawajjuh itu, doakan auladu wasbatu talami, itu udah sampai subuh itu. Saudara Imam al-Hafidh juga pernah cerita itu tentang tawajjuhat Imam al-Habr sahariyah itu yang buat murid-murid sama anak-anaknya, cucunya, keluarganya itu. Yaumiyan itu. Yaumiyan, tiap hari itu. Kalau sudah thuluthul lail al-akhir mulai beliau tawajjuh. Lah kalau kata saya, ini ainun nasiha ini. Jadi kalau Anda punya murid,
Anda punya anak, Anda punya saudara, Anda punya istri yang belum soleh, belum suluk ilallah, boleh kamu nasihati pakai qala Rasulullah, qala al-Imam, qala al-Habib, pakai cerita ini, itu. Zen, tidak apa-apa. Dan ada pahalanya. Tapi ingat, kunci kesuksesan Maulana Imam Al-Habar bukan di situ, di sini nih. Jadi waktu tawajjuh sahariyah kepada sahariyah itu waktu sahar, waktu sahur. Jadi habis kurang lebih jam 3 sampai subuh lah. Jam 3:30, 4 tuh, sampai subuh, 1 jam sebelum subuh. Itu mengadakan kontak pada Allah Subhanahu wa taala. Munajat, mendoakan talamizu, auladu, usbatu, zaujatu, dan semua al-muntasibin ilaihi bil ilmi wan nasab dimasukkan semua. Kata anak Al-Habib Imam Al-Qutb Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ketika beliau mulahadhah, meneliti apa rahasia suksesnya sahibi Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Kalau ilmu, saya ngaji bareng sama beliau di Hadramaut, di Ribat Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Cuma kenapa kok muridnya ini kalau nggak alim soleh, dan itu diakui kan di mana-mana kan Maulana Imam Al-Habar. Dilihat takrirnya ngajar ya kayak Ribat, sama. Lihat ini sama, bukan gitu, bukan dari sini. Begitu kelihatan pas Al-Habib Abdul Qadir munajat waktu sahar, doakan yadhkur talamidu. Oh iya, ini gara-garanya. Jadi miftahul qabul untuk nasihat itu adanya waktu sahar. Jadi kalau kamu ingin teman kamu yang gak beres, belum soleh, jangan hanya pakai kola-kola. Waktu kamu tahajud, sebut teman itu. Allahumma hdi sahibi fulan, Allahumma aslih halahu. Itu sudah ainun nasihah, ainun dakwah itu. Itu miftahul dakwah ya di situ. Sebab yang yuqallib, membolak-balik hatinya orang yang tidak taat ke taat kan Allah. Jadi Imam Al-Habar itu langsung ke pusat, ke Mughalibul Qulub, ke Hadil Muridin, ke Muslihus Sairin. Ala wa huwa Allahu azza wa jalla. Dilaporkan ke sana, nanti Allah yang yusli ahwala talamidhi. Allah yanfa'uni wa iyyakum من بركاته وأسراره وأنواره وشركاته ونظراته قدسياته في الدين وفي البرزة وفي الآخرة من بركاته وأسرار خليفته شيخنا الإمام الحافظ المسند عبد الله بن عبد القادر البتوي من بركات وأسرار سلفهما من بركات وأسرار سائر أولياء الله وسائر أنبياء الله ورسول الله ومن بركاتك يا الله على الدوام في اللطف والعافية بلا محنة دنيا وأخرى. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وإلى حضرة النبي وإلى روح حسين بن هادي وغيره من أولياء الله. الفاتح.